Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk yang part kedua, yaitu mengenai operasi fungsi dan fungsi trigonometri. Pada operasi fungsi, yang namanya operasi sudah yang pernah kita ketahui, ada plus, ada minus, ada perkalian, ada pembagian. Kemudian nanti ada yang namanya fungsi power, yaitu F pangkat N. Kemudian satu lagi yang akan kita pelajari yaitu adalah komposisi. Nah, untuk yang plus minus perkalian dan pembagian itu sama halnya dengan matematika biasa. Kalau ada fungsi f plus gx itu berarti fungsi fx plus gx. Kalau perkalian berarti nanti dikali, kalau pembagian nanti pembagian. Nah, untuk domainnya di sini ya, untuk yang pertambahan, pengurangan, perkalian yaitu dari 0, nolnya itu ada sama dengannya, jadi boleh 0 sampai dengan plus tak hingga. Sedangkan nanti pada saat pembagian itu 0 tidak diperbolehkan. Jadi 0 itu tidak boleh bersinggungan, tidak boleh akan sama dengan 0 ya domainnya ya. Maksudnya domainnya tidak boleh sama dengan 0 karena apa? Di sini kan GX kalau misalkan ada 0-nya nanti ditakutkan dia tidak bisa dibagi. Ya, pembagian tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada fungsi power. Fungsi power adalah F pangkat N, di mana nanti suatu fungsi tersebut dipangkatkan dengan N. Tapi ini tidak berlaku untuk N yang minus 1. Jadi dia berlaku untuk yang semuanya kecuali minus 1. Jadi minus 1 itu adalah fungsi inverse. Jadi dia tidak sama dengan 1 per F pangkat 1. Jadi 1 per F kayak gitu, bukan. Tapi F pangkat minus 1 khusus untuk fungsi inverse. Jadi kalau di fungsi power biasanya dia lebih banyaknya adalah lebih besar daripada 0n-nya. Tapi bisa juga kurang dari kecuali yang minus 1. Ini adalah contohnya, diketahui fx-nya adalah akar pangkat 4 dari x plus 1 dan gx-nya adalah akar 9 minus x kuadrat, di mana domainnya secara berurutan ini untuk fx, yaitu minus 1 sampai tak hingga, ini untuk gx, yaitu minus tak hingga sampai tak hingga. Berarti kita temukan dulu semuanya satu persatu. Kalau f plus gx berarti juga hanya ditambahkan saja. Kalau ditambahkan berarti domainnya itu adalah irisan dari keduanya ya. Keduanya itu adalah fx dan gx. Karena dia adalah irisan ya, ini minus 1 sampai dengan irisannya kan sampai tak hingga. Nah, tak hingga itu hanya boleh sampai 3, berarti di sini adalah minus 1 sampai tak hingga. Karena ininya kurung siku, ininya adalah kurung siku, maka ini kurung siku kedua-duanya. Ya, maupun buka maupun tutup. Kemudian yang pengurangan. Kalau pengurangan berarti hanya dikurangi seperti ini karena memang ini tidak bisa disederhanakan kembali dan domainnya pun juga sama dengan yang sebelumnya. Untuk penambahan, pengurangan, perkalian itu domainnya sama, ya. Kemudian nanti ketika pembagian itu ada perbedaan. Perbedaannya di sini ketika GX itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oleh karena itu kapankah dia akan sama dengan 0? Ketika X-nya dimasukkan 3 ya. Jadi batas akhirnya. Oleh karena itu di batas akhir itu kurungnya adalah kurung biasa. Jadi dia tidak boleh sama dengan 3. Bagaimana kalau misalkan pertanyaannya adalah yang fungsi power, di mana F pangkat 5X, itu berarti kan nanti fungsinya dipangkatkan 5. Atau kita bisa menyederhanakannya jadi 5 per 4. Domainnya dari sini adalah karena ini fx ya, kita mengikuti yang fx yang awal. Jadi pangkat berapapun fx-nya ini dia akan sama domainnya, yaitu dari minus 1 sampai dengan tak hingga. Itu adalah kelima bagian dari operasi fungsi yang paling dasar. Kita akan ke operasi fungsi yang namanya adalah komposisi.
Jadi ceritanya nih ya, apabila terdapat input yang sama yaitu X-nya di sini ya, kemudian bekerja dengan dua mesin secara tandem, tandem adalah berurutan ya, seri kayak gitu. Kalau paralel kan dia membagi. Kalau seri itu bertahap. Ini satu, kalau satu sudah selesai berarti nanti mesin ke berikutnya. Kayak gitu. Nah, misalkan F bekerja pada X memproduksi Fx dan G bekerja pada Fx memproduksi Gfx. Jadi karena luaran mesin pertama itu nanti akan diproses ke mesin kedua, ya mesin pertamanya itu adalah F, mesin keduanya itu adalah G. Jadi X diproses ke F, maka nanti hasilnya adalah Fx. Kemudian Fx itu menjadi input, ya input pada proses G, maka nanti dia terjadilah Gfx. Kalau misalkan dibalik pun juga gitu. X ke G hasilnya adalah Gx, kemudian diproses F berarti Fgx. Nah, yang seperti ini, Gfx itu bisa kita notasikan dengan fungsi komposisi, yaitu bulatan kecil di tengah, ya, bukan di atas. Kalau di atas biasanya adalah derajat. Nah, kalau komposisi dia ada di tengah. Oke, Gfx berarti G-nya yang di depan. Dia G dulu yang ditulis, baru Fx di dalamnya. Berarti dari sini kita tahu X diproses dulu, kemudian F-nya ya Fx jadinya kemudian ke G. Nah, dari sini untuk menentukan komposisi, operasi komposisi, itu kita lihat X-nya domain F-nya berapa. Kemudian nanti Fx ya, Fx itu adalah range kan berarti ya, hasil dari F ya, yang memproses X-nya. Karena ini range-nya dari Fx itu akan menjadi domain dari G-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita tanya G bundaran ya, bahasanya bundaran atau G komposisi F itu adalah nanti bentuknya seperti apa. Gitu. Ini adalah contoh ya, saya akan beri dua contoh, tiga contoh ya. Yang pertama, jika kita ketahui dua fungsi yaitu Fx dan Gx, kalau kita mau menghitung F bundaran G12, berarti caranya yaitu dengan, karena ini 12, F-nya terlebih dahulu F, berarti kita tulis baru G-nya, baru 12. Berarti kita proses dulu G12. G12 itu adalah ini, 3 kali 12 itu adalah 36. Berarti hasilnya adalah akar 36. Ini hasilnya ya. Akar 36. Kemudian baru kita masukkan ini sebagai X di Fx. Berarti 6 dikalikan akar 36. Kemudian akar 36-nya itu dikuadratkan ya. Akar 36 kan kita tahu 6 ya. Baru biar nggak susah-susah. Baru kita tahu 6 kali 6. Ini baru 6 kuadrat dikurangi 9. Hasilnya adalah 4/3. Nah, kalau sudah diketahui X-nya berapa, berarti sudah pasti tidak akan ditanyakan domainnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini masih dalam bentuk X, kira-kira nanti bagaimana? Berarti F dulu baru G. Nah, Gx-nya adalah akar 3X. Akar 3X ini menjadi X yang ada di sini, berarti 6 dikalikan akar 3X. Akar 3X-nya dikuadratkan, dikurangi 9. Ini hasilnya. Ya. Kemudian dari sini kita tahu ini tidak bisa disederhanakan. Ininya karena dikuadratkan hasilnya adalah 3X. Ini hasilnya. Kemudian di sini barulah ini bisa saja disederhanakan 3 kali X min 3 ya. Kemudian 3-nya ini dicoret sama ini sisa 2. Makanya ini adalah 2 akar 3X. Kemudian ini karena sudah dicoret berarti sisanya adalah X min 3. Ini hasilnya. Oke, ini adalah F bundaran G. Kemudian bagaimana cara menentukan domainnya? Untuk menentukan domainnya ya, karena di sini Gx-nya, kita dulu ke Gx-nya. Jadi yang di dalam dulu, masih ingat ya, range-nya yang di dalam. Range-nya di dalam akar 3X ya. Range-nya itu berapa? Range-nya sudah pasti, dia harus lebih besar daripada 0. Atau X-nya lebih besar daripada 0 ya. Itu adalah domainnya dulu, domain dari X-nya.
Karena kita tahu dia adalah lebih besar dari 0 ya. Karena apa? Kalau misalkan kurang dari 0 berarti dia imajiner, berarti tidak bisa. Oleh karena itu dia hanya bisa lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cek hasil akhirnya kan ini ada penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah X-3. Berarti X-3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini X tidak boleh sama dengan 3. Ya, mestinya tidak boleh sama dengan 3. Maka domainnya adalah, karena ini dijadikan satu ini dan ini, berarti ada perpotongan di sini ya. Ada perpotongan di X tidak boleh sama dengan 3. Berarti 0 boleh karena ini sama dengan, maka ini kurungnya adalah siku. Kemudian 3, karena 3 ini tidak boleh sama dengan, berarti dia kurungnya adalah tutup biasa. Kemudian atau ya, 3 lagi. Dia karena tidak boleh sama dengan berarti kurung buka biasa sampai dengan tak hingga. Karena dia adalah lebih besar daripada 0. Tak hingga itu pasti kurung biasa. Jadi dia kurung tutupnya adalah kurung biasa. Contoh lagi. Nah, ini adalah kita akan memikirkan bagaimana cara mendekomposisi. Ya, tulislah PX sama dengan X plus 2 pangkat 5 sebagai fungsi komposit GFX. Berarti kita harus menulis dulu fungsinya ini biar lebih enak kalau mau membayangkan nilai dari PX. Nah, PX itu kan G, karena G duluan, G ditulis, terus FX. Kira-kira nanti yang ini, yang di dalamnya kan enaknya yang di dalam ini, karena dia sudah dalam kurung. Berarti kita anggap fx-nya adalah x plus 2. Kalau ininya jadi 1, berarti ini kan nanti dia adalah misal x ya. Berarti tinggal x pangkat 5 itu yang sebagai gx-nya. Nah, itu adalah pemikiran yang gampang, yang mudah untuk dekomposisi. Jadi, kita akan mencari dekomposisinya gx dan fx-nya supaya nanti px yang merupakan g bundaran f itu hasilnya adalah x plus 2 pangkat 5. Setelah operasi fungsi, kita akan belajar mengenai fungsi trigonometri. Nah, masih ingat di sini ya, jangan pernah melupakan trigonometri dasar ya, yaitu yang sebuah segitiga. Kalau di sebuah segitiga itu ada theta, nah kalau sin theta ya, trigonometri masih ingat, paling standar yang harus kalian ingat adalah sin dan cos. Tannya bisa dimanipulasi atau istilahnya bisa dihitung lagi karena harusnya yang paling hafal adalah sin dan cos. Karena tan itu adalah sin per cos ya. Sin itu masih ingat kalau sin cos tan itu singkatannya demi sami desa. Demi depan miring, berarti depan itu adalah B, miring itu adalah C, berarti B per C. Cos sami. Sami adalah sampingnya dari tetanya, itu adalah A. A per C. Kayak gitu. Desa berarti desa depan samping, berarti B per A untuk nilai tannya. Karena nilai tan itu adalah sin per cos. Hasilnya akan tetap sama yaitu B per A. Nah, secara definisi, kalau dalam kalkulus ya, kalau yang seperti ini di matematika dasar kan base-nya adalah kalkulus. Itu misalkan T adalah bilangan real yang menentukan titik P, X, Y, ini adalah titiknya ya. Ini adalah titiknya ini, yang di sini ini. Kemudian ditunjukkan pada gambar di samping, maka sin T itu sama dengan Y, cos T itu sama dengan X. Bagaimana cara melogika dasarnya ini? Nah, kita tahu kalau misalkan ini adalah sebuah segitiga. Ya kan? Ini kan sebuah segitiga, ya kan? Di mana nanti T-nya itu adalah sudutnya. Ini kan T. Nah, T itu kan berarti sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, itu adalah T. Berarti sin T. Sin T, kalau ini misalkan ini saya tarik garis lurus gini. Masih ingat ini adalah A,1 ya. Berarti panjangnya ini samping, ini kan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu sama dengan yang panjangnya ini.
yaitu 1,0. Berarti jari-jarinya adalah 1. Oleh karena itu kalau ini adalah tetanya, sin itu adalah demi depannya Y, miringnya 1. Oleh karena itu Y per 1. Nah, seperti itu. Cos itu samping miring. Sampingnya yang digunakan yang ini ya. Berarti ini adalah nilai X-nya, ya kan? Kemudian miringnya adalah 1 per 1. Nah, ini adalah definisi yang digunakan pada saat kalkulus. Jadi kalau kalkulus ya mikirnya ke lingkaran di mana ada satu titik yaitu Px, Y, ya, maka nanti di sini sin t-nya adalah Y, cos t-nya adalah X. Karena itu basic dasarnya adalah yang segitiga. Kemudian kita ke sifat dasar fungsi sinus dan kosinus. Domain fungsi sinus dan kosinus itu adalah minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Domain ya, awal nilai X-nya. Yang awal itu adalah minus tak hingga sampai dengan tak hingga atau nilai tetanya. Ya kan? Nilai sudutnya itu adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian nanti nilai X dan Y selalu di antara 1 sampai dengan minus 1 atau minus 1 sampai dengan 1. Jarang, kalau bisa jangan dibalik. Karena di garis bilangan, yang duluan kesebut itu minusnya dulu, baru satunya. Jadi kita nggak boleh menyebutkan 1 sampai minus 1. Yang lebih tepat itu adalah dari minus 1 ke 1. Kenapa ini dari minus 1 sampai 1? Ini kan hasilnya. Nanti di mana aja itu maksimal adalah yang di sini itu adalah minus 1, yang di sini adalah 1. Itu adalah nilai X dan Y. Nilai X-nya ya, ini minus 1 sampai 1, ini juga minus 1 sampai dengan 1. Oleh karena itu X dan Y-nya selalu di antara minus 1 dan 1. Hubungannya sama lingkaran. Aslinya kan di lingkarannya. Nanti baru kita bisa menggambarkan fungsi dari sin t-nya atau sin theta. Nah, daerah hasil dari fungsi sinus dan kosinus kan Y sama X kan. Nah, itu adalah berarti kita bisa menuliskannya minus 1 sampai 1. Karena dia selalu menyentuh, berarti kita gunakan kurung buka dan kurung tutupnya adalah kurung siku. Itu sifat dasar dari fungsi kosinus dan sinus. Sekarang ada beberapa hal penting dari grafik sinus dan kosinus yang memang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sin T dan cos T selalu berkisar minus 1 sampai 1, sudah jelas ya tadi ya. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2pi. Pi yang dimaksud di sini adalah 180 ya. Ini adalah pi, ini adalah 2pi. Kenapa dia adalah berulang? Karena kalau sin ya, itu satu gelombang itu gini. Nah, nanti dia akan berulang gitu lagi. Sedangkan nanti kalau yang punyanya cos ya, yang punyanya cos, itu adalah dari yang dari atas dulu, kemudian ke bawah full gunungnya, kemudian separuh gunung. Seperti itu. Itu adalah punya dari cos. Kedua grafik ini sudah, kemudian grafik fungsi sinus simetri terhadap titik asal 0,0 atau fungsi ganjil. Jadi kalau yang sin itu fungsi ganjil, sedangkan yang kosinus itu adalah fungsi genap. Nanti silakan dibuktikan sendiri fungsi genap dan fungsi ganjilnya ya. Kemudian yang keempat, sifat terakhir adalah grafik sinus sama dengan grafik kosinus, tetapi digeser pi per 2 ke kanan ya. Ini adalah karena dia dari puncaknya yang 1, berarti dia di sini kan harusnya ya. Jadi hasilnya itu sebenarnya yang gini. Nah, seperti itu. Jadi dia cuman yang ini digeser ke sana. Sebanyak ini pi berarti separuhnya pi per 2. Seperti itu. Nah, di sini masih ingat bahwa di sebelumnya ya, di waktu sebelum kita kuliah, kita itu tahu bahwa ada beberapa beberapa sudut istimewa.
Masih ingat sudut istimewanya adalah 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, 3 pi per 4, 5 pi per 6. Atau kalau saya sih biasanya ngafalkannya itu sampai sini aja, yang ini aja. Nah, 0 sampai 1 itu adalah punyanya sin, kemudian cosnya itu adalah 1 sampai 0. Kemudian kalau mau saya cari yang ininya, yang ini ya, itu saya aplikasikan dari sini, diira-ira, oh itu sudut yang keberapa, kayak gitu. Tapi urutannya sama, yaitu 0 dulu, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian ini, berarti dilihat ya, kalau sin tadi ya 0 ya, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti ini dari yang atas 1 ya, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kayak gitu, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, ya, 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kayak gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja nanti ini berapa. Kemudian kalau cos pun juga seperti itu. Jadi salah satu aja. Kalau sin itu dari 0, kalau cos itu dari 1. Berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah baru 0. Kayak gitu. Nah, kalau tan, saya tulis kedua-duanya terlebih dahulu, baru nanti saya bagi sin per cos. Jadi kita tidak perlu menghafalkan semuanya, hanya beberapa saja ya. Yang wajib hafal itu adalah 0 sampai dengan pi per 2 untuk yang sinnya saja. Untuk cosnya bisa kebalikannya, untuk lebih dari nilai T-nya tersebut berarti bisa disesuaikan seperti itu. Itu untuk yang perlu kita ketahui mengenai sin dan cos. Nah, ada lagi sifat dasar sin dan cos yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau sin T plus 2pi itu sama dengan sin T ya, karena 2pi. 2pi itu pengulangan 360 ya, 360 derajat. Nah, berarti mulai dari 1 lagi, karena dia mulai dari 0 kembali. Bentuknya kan gini, berarti dia akan sama dengan sin T. Kalau minus T, kita lihat minusnya kebalikan. Berarti hati-hati di sini. Ya, hati-hati. Dia adalah minus dulu. Masih ingat tadi sin itu adalah fungsi genap. Maka nanti hasilnya seperti ini. Sedangkan cos itu adalah fungsi ganjil. Ah, ini ada yang salah berarti. Kalau fungsi genap, ketika min T, kembali lagi yang sebelumnya, ini harusnya sin kurung buka minus. Nah, sorry, cosnya kalau minus, cosnya tetap berarti ini yang salah ini. Ya, ketika minus ya hasilnya sama dengan yang positif. Berarti ini yang hasilnya gini, tanpa minus. Cos T, cos minus T itu sama dengan cos T. Nah, kemudian sin pi per 2 minus T itu akan sama dengan cos T. Kemudian sin T kuadrat cos T kuadrat sama dengan 1. Itu berdasarkan yang lingkaran tadi ya. Nah, ini kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu akan sama dengan 1. Kemudian not dari sini adalah pi-nya adalah 180 derajat. Tadi sudah saya not juga ya. Itu adalah fungsi trigonometri. Ini sifat dasar sin dan cos-nya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan sifat dasar sin dan cos, hitung beberapa sudut dan buatlah gambarnya. Ini adalah 2T, ini untuk sin dan ini untuk cos ya. Saya coba nanti ada 0, 1/8, 1/4, 3/8. Karena kita mencoba beberapa titik untuk menggambarkan, berarti bisa saja ini tidak sama dengan yang sudut istimewa tadi ya. Tidak harus sama dengan ini. Tapi ya boleh disamakan, nanti ada 6, 4, 3, 2. Per 6, per 4, per 3, per 2. Kayak gitu juga boleh. Tapi enggak ya enggak apa-apa. Tapi kita coba satu persatu biar nanti kelihatan jelas. Nanti dihitung semuanya. Sudah ketemu di sini. Mungkin ini bisa lebih gampang biar ketemu yang sudut istimewa ya. Nah, kalau sudah ketemu untuk sin dan cos, baru nanti gambar hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita tahu berarti nanti satu gelombangnya ini adalah sampai P.
Ini pun juga gitu ya, sampai dengan P. Nah, sampai dengan P. Seperti itu. Tapi bentuk dari sin dan cosnya tidak berubah. Hanya yang tadi awalnya sampai 2P, sekarang bentuk diperkecil sampai dengan P. Seperti itu. Nah, ini supaya gampang, kalau namanya gelombang itu selalu ada hubungannya dengan periode dan amplitudo. Nah, periode suatu fungsi periodik f sedemikian hingga fx sama dengan fx plus p untuk semua x dalam darah asal f. Bilangan terkecil p tersebut disebut periode dari f. Sedangkan amplitudo adalah setengah jarak antara titik terendah dan titik tertinggi pada grafik fungsi periodik yang mencapai nilai minimum dan maksimum. Nah, secara umum kalau kita sudah tahu ada persamaan umumnya itu seperti ini ya. Ini untuk sinnya, ini untuk cosnya. Nah, ini A-nya itu A kecilnya harus lebih besar 0 dan A besarnya harus lebih besar 0. Ketika A kecilnya lebih besar 0 dan A besarnya lebih besar 0, nanti di sini untuk sin maupun cos itu periodenya adalah 2pi per A kecil, ya. Sedangkan amplitudonya adalah A besar. Berarti gampangannya kalau kita lihat itu adalah di depannya T nanti itu ada perkalian berapa. Itu nanti nyambungnya ke periode. Sedangkan di depannya sin atau di depannya cos ya, itu ada angka berapa? Itu merupakan amplitudonya. Kita cek untuk yang sin X dan cos X. Ini adalah sin X ya. Namanya periode itu adalah yang ini dari satu sini ke sini. Satu gelombang istilahnya. Yang tadi kan gambarnya gini. Satu, nah itu berarti nyampenya itu di 2P. Berarti periodenya adalah 2P. Kemudian kalau amplitudo itu tingginya sini tadi. Nah, kalau tingginya itu adalah 1. Begitu pula untuk yang cos ya kan sampai 2P ya. Kemudian tingginya juga 1. Itu amplitudo kalau yang tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sin 2T sama cos 2T tadi? Kalau berdasarkan gambar kita tahu periodenya ini sekian. Berarti P kemudian amplitudonya adalah 1. Nah, kalau berdasarkan rumus tadi, depannya T itu adalah A kecil. Ya kan? Ini adalah A kecil. Di mana A kecil itu sama dengan 2. Ya kan? Kalau di sini adalah A besar. A besar berarti sama dengan 1. Oleh karena itu, kita masukkan 2pi per A. A-nya adalah 2, A kecil ya. Di sini kalau periode, berarti nanti dia hasilnya adalah Pi. Kemudian amplitudo itu adalah A besar. Berarti hasilnya adalah 1. Begitu pula dengan cos 2T. Satu periodenya kalau berdasarkan gambar ini segini ya. Berarti ini adalah Pi. Kemudian tingginya itu adalah 1 untuk amplitudo. Kalau rumusnya ini adalah A kecil. Ya, kemudian ini adalah A besar. A besarnya 1, A kecilnya 2. Jadi hasilnya kalau secara perhitungan seperti ini. Nah, ini untuk 2. Kalau sin 2T dan cos 2T. Nah, saya beri satu lagi contohnya supaya berbeda, yaitu 3 kali sin 2pt per 2. Nah, dari sini kita harus bisa membedakan. Kalau misalkan ini kan tidak ada pi-nya. Berarti di sini nanti kita hitungnya A-nya itu kan di depannya T. Oh, sorry. Berarti ini kan tulisannya gini. Bisa kita tulis gini. 2P per 12T ya. Nah, berarti ini sebagai A-nya. A kecil. Terus ini 3 ini sebagai A besarnya. Berarti nanti amplitudonya itu adalah 3. Amplitudonya 3 ya. Kemudian periodenya adalah 2pi per A kecil. A kecilnya 2pi per 12. Berarti 2pi dibagi 2pi per 12 sama dengan 2pi kali 12 per 2pi. Dibalik. Kemudian ini kita coret ya. Hasilnya tinggal 12 saja. Berarti di sini kita tahu bahwa periodenya adalah 12. Seperti itu. Ya, itu adalah periode dan amplitudo.
Kemudian ada beberapa fungsi trigonometri yang lainnya selain sin dan cos tadi, yaitu adalah tan. Tan itu adalah sin per cos. Sekan ya itu adalah seper cos. Kotangen itu adalah cos per sin atau sepertan. Kosekan itu adalah seper sin. Kemudian ada beberapa hubungan antara tangen dan kotangen seperti ini. Kemudian kita tahu 180 derajat itu adalah pi radian atau dekat dengan 3,1415927 radian. Satu radiannya sekitar sekian dan satu derajatnya sekitar sekian radian. Nah, ini adalah gambar fungsi tangannya. Jadi dia agak susah karena di sini tahu pengulangannya adalah dari, kalau misalkan kita ambil dari sini ya, berarti satu ke atas, satunya ke bawah, berarti sampai ini aja. Nah, ini adalah periodenya sampai dengan pi, kemudian amplitudonya kan yang tingginya ini tetap 1. Seperti itu. Kemudian ada beberapa identitas trigonometri yang ini bisa kita gunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan nilai dari sin dan cos nanti yang pada beberapa soal latihan ya. Ada sin minus x itu minus sin x ya. Cos minus x itu sama dengan cos x. Tan minus x itu adalah minus tan x. Kemudian ada conjunction identitas. Ini kan tadi fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Seperti yang saya tadi. Cos minus x itu adalah cos x. Nggak ada minusnya. Kemudian ada Pythagoras identitas yang paling sering digunakan adalah yang ini. Kemudian ada identitas tambahan yaitu sin x plus y itu nanti jadinya seperti apa, cos x plus y dan tan x plus y. Kemudian ada double angle, jadi 2x ya, identitas dengan derajat atau sudutnya 2 kalinya ya. Sin 2x itu nanti bisa saja sama dengan 2 sin x cos x. Kalau cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Kemudian ada separuhnya, kalau ini double ini separuh. Kemudian ini kalau ada sin tambah sin, cos tambah cos, nanti harusnya ini juga ada lagi yaitu sin tambah cos ya. Itu juga harusnya ada. Nanti silakan kalian cari sendiri. Kemudian ada produk. Kalau ini tadi penjumlahan sin plus sin. Ini sin kali sin, cos kali cos, sin kali cos. Kayak gitu. Itu saja untuk fungsi trigonometrinya. Berarti fungsi telah selesai untuk part 1 dan part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa pada bab berikutnya.